Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Aulia Hasan dengan NIM 12421000015. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait sejarah peradaban Islam untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Baik, untuk soal nomor 1, jelaskan pengertian peradaban Islam dan contoh perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa Khulafaur Rasyidin serta pengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Oke, sejarah peradaban Islam itu adalah merujuk pada perkembangan dan transformasi kehidupan masyarakat Islam dari masa Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang, mencangkup aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Peradaban Islam mencerminkan kontribusi dan pengaruh Islam dalam bentuk kehidupan umat manusia di berbagai wilayah dan zaman. Peradaban Islam sendiri dimulai dari awal penyebaran Islam di Jazirah Arab pada abad ke-7 dan berkembang pesat melalui dinasti-dinasti besar seperti Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Sejarah ini juga mencangkup berbagai pencapaian penting dalam ilmu pengetahuan seperti matematika, kedokteran, filsafat, astronomi, dan juga seni. Perkembangan ini menjadi pondasi yang berpengaruh dalam peradaban dunia dan tetap relevan hingga saat ini. Peradaban Islam mengacu pada perkembangan ilmu, budaya, politik, ekonomi, dan sosial umat Islam berdasarkan ajaran Islam. Perkembangan peradaban di masa Rasulullah SAW mencangkup perkembangan masyarakat Madinah yang berbasis pada prinsip persaudaraan atau mu'akhoh, keadilan, dan musyawarah. Khulafaur Rasyidin melanjutkan peningkatan keilmuan dan penataan masyarakat melalui perluasan wilayah, terus mengelola zakat, dan pendirian lembaga pemerintahan yang lebih terstruktur. Baik, untuk soal nomor 2, bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam? Hijrah membawa dampak besar terhadap politik, sosial, dan ekonomi umat Islam. Di Madinah, Rasulullah SAW berhasil membangun masyarakat yang multikultural, menciptakan Piagam Madinah yang menjadi landasan tata kelola sosial dan politik yang damai di antara berbagai kelompok, serta memperkuat ekonomi dengan perdagangan yang adil. Ini memperkuat pondasi peradaban Islam yang berkembang pesat di kemudian hari. Baik, untuk soal nomor 3, perbandingan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah serta faktor-faktor penyebab pengembangannya ilmu pada dua masa tersebut. Masa dinasti Umayyah, ilmu pengetahuan mulai berkembang seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam hingga ke Spanyol dan Asia Tengah. Penerjemahan teks-teks dari bahasa Yunani, Persia, dan India mulai dilakukan meskipun belum begitu fasih. Dinasti Umayyah lebih fokus pada administrasi negara dan penyebaran Islam melalui penaklukan. Sedangkan pada dinasti Abbasiyah dikenal sebagai puncak kejayaan ilmu pengetahuan Islam, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Dari dinasti ini membangun Baitul Hikmah di Baghdad yang berfungsi sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan perpustakaan. Teks-teks dari berbagai bahasa diterjemahkan dan ilmuwan dari berbagai wilayah didukung untuk mengembangkan berbagai bidang ilmu. Dan faktor penyebab perkembangannya ilmu pengetahuan di dua masa ini adalah dukungan besar dari para khalifah, terutama pada masa Abbasiyah yang menyediakan fasilitas penelitian seperti Baitul Hikmah. Untuk yang kedua, interaksi dengan peradaban lain melalui perdagangan, diplomasi, dan penaklukan yang memperkaya pengetahuan. Yang ketiga, kebutuhan untuk memahami agama Islam yang lebih mendalam, yang mendorong kajian di bidang linguistik, hukum, dan teologi, serta ilmu lain yang mendukung kehidupan umat muslim. Baik, untuk soal nomor 4, apa itu zaman keemasan Islam dan tokoh-tokoh yang berkontribusi di dalamnya? Oke, zaman keemasan Islam itu adalah zaman yang terjadi pada abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi, yaitu masa kejayaan di mana peradaban Islam mencapai puncak perkembangan dalam ilmu pengetahuan, politik, seni, dan budaya. Pada masa ini, ilmuwan muslim yang menghasilkan karya besar yang memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang ilmu. Baik, adapun tokoh-tokoh penting yang berkontribusi di dalamnya, pertama ada Al-Khwarizmi. Dalam bidang matematika, beliau dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Ada juga Ibnu Sina. Dalam bidang kedokteran, beliau pernah menulis buku dengan judul The Canon of Medicine, yang mana bukunya menjadi rujukan di bidang kedokteran. Ada juga Al-Farabi dari filsafat dan musik, berkontribusi dalam filsafat dan teori musik. Ada juga Al-Battani dari bidang astronomi, beliau melakukan pengukuran akurat terhadap orbit planet dan gerhana. Ada juga Al-Haytham dari bidang optik yang dikenal sebagai perintis dalam ilmu optik dan metode ilmiah. Dan yang terakhir ada Ar-Razi, sama seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, beliau menulis tentang berbagai penyakit dan pengobatan serta kimia dasar.
Untuk soal nomor 5, kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat dan kemajuan peradaban Islam. Saya akan menjelaskan dan memberikan contohnya. Yang pertama, penerapan kebijakan toleransi beragama. Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah memberikan kebebasan kepada masyarakat non-muslim seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroaster untuk menjalankan agama mereka. Mereka dianggap sebagai ahli Alkitab atau kaum yang memiliki kitab dan diberikan status sebagai dhimmi, yaitu warga negara yang dilindungi. Adapun contoh konkret dari kebijakannya, yang pertama ada pemberian hak beribadah. Jadi tempat ibadah agama-agama tersebut tetap berfungsi seperti biasanya dan masyarakatnya diizinkan beribadah sesuai keyakinan mereka. Yang kedua ada partisipasi dalam pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Khalifah Abbasiyah khususnya mendukung penerjemahan karya-karya filsafat dan sains Yunani kuno ke dalam bahasa Arab yang dilakukan oleh para ilmuwan dari berbagai latar belakang agama. Hal ini dapat memperkarya khazanah ilmu pengetahuan Islam. Adapun dampak bagi kemajuan peradaban Islam, yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan. Toleransi terhadap berbagai agama memungkinkan kolaborasi antar cendekiawan yang mempercepat kemajuan bidang sains, matematika, dan juga filsafat. Yang kedua, kerukunan sosial. Kebijakan toleransi ini membantu menciptakan suasana damai dan stabil yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan budaya, memperluas pengaruh Islam ke wilayah yang lebih luas. Dengan kebijakan toleransi ini, Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah berhasil menciptakan masyarakat yang multikultural dan mendukung perkembangannya ilmu pengetahuan yang membawa kemajuan signifikan bagi peradaban Islam. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.